bagaimana berserah diri yang benar. Berserah diri yang benar, yang pertama harus mengenal diri. Tanpa pengenalan diri tidak bisa kita berserah diri. Berserah diri konteksnya ialah kembali esa dengan ilahi. Artinya kita harus membangun kesadaran. Selama ini banyak dari murid tanpa sadar, kesadarannya belum terbangun, ya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Guru, bagaimana kita menghadapi teman kita satu pekerjaan yang dia mempunyai energi yang negatif, sedang kita ini belum mampu mengatasinya, Guru. Nah, saya katakan, kalau belum mampu, paling tidak ya menghindar dengan secara halus, ya. Tapi murid diharapkan supaya menjadi pemancar yang kuat untuk menetralisir energi yang tidak baik itu tadi. Artinya, kita harus membangun kesadaran supaya mempunyai energi yang sangat luar biasa. Akhirnya orang yang mempunyai energi negatif netral sama kita. Akhirnya dia nyaman dengan kita. Artinya kita tidak perlu menghindari orang itu. Artinya kan tergantung pada diri kita. Ya. Oleh sebab itu kan sudah dijelaskan bahwa mengenal diri hakikatnya kita itu cahaya. Kalau sudah tahu, direkod, diingat, sifat yang bukan bawaan dari cahaya jangan dipakai. Loh, kan sederhana toh. Ya percuma kita menjalani puasa ilmu, tetapi kita masih menyimpan energi yang menghancurkan diri kita. Terkadang ini orang ini trauma, makanya ini tidak pernah bisa keluar di dalam diri kita. Trauma dia. Nanti kalau ngalah, nanti diterkam orang terus ya, Guru. Sabar tanpa batas di perguruan. Artinya apa? Ketika kita bisa sabar, kita berarti sudah mempunyai ilmu ikhlas. Ikhlas akarnya dari mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, siapa yang disakiti? Kenapa kita merasa tersakiti? Artinya kita merasa ada. Ya, Adam artinya tiada. Adam merupakan wujud keberadaan Allah dan Muhammad, zahir batin. Ya. Ayo saya teruskan. Energi ini murid-murid sering terkunci di sini. Murid-murid sering terkunci energinya
di pusar dan bawah pusarnya. Di pusar, perut, kemaluan. Ya. Kemaluan ini kan untuk meneruskan generasi itu aja. Tidak yang aneh-aneh. Barang siapa ya, hobi senang dengan aktivitas seksual, energinya akan terkunci, ngelok. Oleh sebab itu kan pernah saya jabarkan. Ketika kita puasa ilmu, ya, direkod ya ini, kita tidak boleh menjalani aktivitas seksual, harus puasa. Kenapa toh harus puasa? Supaya naik energi kita ini lah. Energi kita supaya naik dari kemaluan ke pusar, dari pusar ke dada, dari dada ke tenggorokan, dari tenggorokan ke pineal atau orang katanya mata ketiga. Mata ketiga itu menangkap visualisasi getaran atau vibrasi yang ada di alam semesta. Lalu naik lagi, disinilah suwung. Akhirnya dia merasa dalam liputan Tuhan. Orang kalau sudah merasa dalam liputan Tuhan, artinya dia sudah masuk ke dalam keheningan. Gitu loh. Jadi kan di sini ada rumusnya. Orang ini susah mau naik ke dalam tahap power, energi yang tinggi, yang positif. Zona aman saya katakan, karena ini menuju kepada zat yang maha suci, ya, aktivasi manunggal ing Gusti. Ini memerlukan power yang kuat, yang tinggi, gitu loh. Oleh sebab itu murid jarang mampu tahan puasa ilmu karena powernya ngelok di sini sampai ke pusar aja, nggak bisa naik. Oleh sebab itu tidak ada ketenangan di dalam dadanya. Maka orang mengingat Tuhan itu katanya mendatangkan ketenangan. Karena vibrasinya tidak bisa menjebol. Ternyata tidak bisa menembus 9 pintu yang harusnya bersih. Paham gak ini? Energi dibutuhkan pemampatan, penguatan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang selama ini sebelum masuk perguruan kita masuki kotoran semua itu loh. Paham kan enggak nih? Mata kita masuki kotoran, ini kotor semua, gelap. Mata kotor semua, ya. Setiap melihat yang enggak boleh, melihat pengen, ya. Itu kok ya, atasanku jabatannya naik terus saya enggak ya. Kotor masuk sudah, kotor ya. Telinga ya, mendengarkan apa-apa, mau tahu, kepo. Ya. Padahal itu bukan urusan kita. Seseorang yang ya dirinya disibukkan dengan ingin tahu yang padahal tidak bermanfaat, itu akan mengganggu pemancar energinya. Gitu loh. Oleh sebab itu sering saya katakan, kalau puasa ilmu malam hari, jangan menyibukkan diri dengan sosial media. Duduk dia mending rasakan kebersihan, kejernihan hawa, ya, yang sudah ditinggalkan banyak manusia, yang mayoritas manusia yang tadi perwujudannya seharian, wujudnya mewakili wujud syaiton, mewakili wujud haiwan, tidur semua. Artinya apa? Berarti gelombang energi, vibrasi positif ini begitu kuat di malam hari sebetulnya. Kenapa kita tidak mampu bangun? Oh, ngelok energinya. Dipusar aja ternyata. Artinya selama ini kita masih berkutat nafsu kita masih berkutat dalam alwamah kita, amarah kita, supiyah kita, mutmainah kita. Masih di sini ternyata. Oleh sebab itu saya katakan toh, kalau mau belajar ilmu ketuhanan kurang-kurangi. Kan sudah merasakan kenikmatan itu yang suami istri. Kalau kita
ketagihan itu masalah berarti. Artinya kita bohong sama Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya di mana kita menyaksikan keberadaan Tuhan, di mana? Di dalam getaran yang kita rasakan di setiap gerak keluar masuk napas kita toh. Cinta Tuhan katanya. Tapi suruh mati besok takut semua. Ini masalah. Takut mati, takut masalah rezeki, takut menghadapi masa depan, takut powernya terkunci ternyata di sini. Masih di pusar, di bawah pusar. Karena masih banyak rasa takut. Murid kan diharapkan bahagia menjemput kepulangan. Orang mau pulang kampung tuh seneng loh. Dibilang-bilang ngantri, berdiri, ya di kereta, ngantri capek-capek, ya. Naik kapal tuh ngantri, pengen pulang kampung, berindu. Ini nyatanya kebalikannya. Berpulang ke rahmatullah, ntar belum siap. Ada masalah ini. Takutan. Itu tujuan kita loh. Itu negeri kita dan kita pasti ke situ. Kalau kita masih takut seperti apa? Artinya kita belum ada bekal, power kita belum on, artinya kita masih terjebak di sini. Maka kurangi gitu loh. Kan disediakan bahasa ilmu. Ya? Kurangi, ya pelan-pelan sesuai dengan kemampuan, ya kan? Paling tidak kalau belum bisa mengurangi makanan, kurangi berkata-kata kotor. Kurangi nyumpai orang. Kurangi nyumpai diri sendiri. Ya, nyumpai orang aja tidak boleh kok dirinya disumpahi. Kok sial betul ya hari ini. Kok apes banget. Nah, apes betulan. Energi yang kita keluarkan dari mulut kita akan menjadi bumerang, menyerang kita sendiri. Oleh sebab itu dikatakan, murid selama hidup banyak-banyaklah menanam tanaman atau amal kebaikan dari Allah menuju kepada Allah. Ya kan seperti itu. Oleh sebab itu ketika hari Jumat, ya bagi bapak-bapak di masjid-masjid disediakan kotak amal sedekah, ya kah? Itu untuk apa sih? Untuk melepas rasa keterikatan kita terhadap materi. Betul kah? Wah, di kantong ini 2.000, 5.000, 10.000. Kalau kasihkan 10.000 rokok enggak cukup ya, 2.000 aja lah. Ya kah? Kenapa enggak yang terbesar, kok yang terkecil terus? Artinya kita masih Loh, betul kah? Ya kan enggak setiap hari. Itu untuk latihan sebetulnya loh. Agama mengajari seperti itu. Kalau kita yang kita lihat yang kecil, berarti kita dapatnya iya kah? Paham nggak maksud saya? Ini gambar, ini contoh. Artinya apa? Ketika kita mempunyai metode berserah diri, oh ternyata saya tidak boleh takut dalam kehidupan. Saya harus semangat. Karena apa? Masa depan yang baik atau yang buruk, yang sukses atau yang gagal, ternyata kita yang menciptakan sekarang. Paham gak? Ketika kita mengeluarkan yang terbaik untuk kita, ya, paham gak? Ada tetangga repot, kita bantu. Ada suami kita capek, kita bantu. Ada istri lelah di rumah, kita bantu. Sering membantu. Apalagi ke dalam diri. Oh, diri saya kok malas bangun sepertiga malam. Mau bantu nggak kira-kira? Kebanyakan enggak, nyaman tidur lagi. Membantu diri saja enggak mau. Paham nggak maksudnya? Oh, ini untuk kebaikan saya. Oleh sebab itu diajari, inilah senjata kita untuk melawan nafsu-nafsu yang mempunyai energi yang tidak baik. Jihad binafsi.
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang